Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semua. Kembali bersama kami di acara Triga Podcast. Acara ini kami adakan untuk meningkatkan pengetahuan kawan pajak semua terkait peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru, aplikasi-aplikasi yang terbaru yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan hari ini khusus untuk kawan pajak semua, saya telah mengundang dua narasumber dari KPP PMA 3, yaitu para pejabat fungsional penyuluh. Ada Ibu Maida dan ada Ibu Astriana Widya Wirasari untuk membahas peraturan terbaru yang lagi hangat-hangatnya, yaitu Per 03 tentang faktur pajak. Hari ini izinkan saya, Yoyon Hardianto, menjadi moderator kawan pajak semua pada acara Triga Podcast KPP PMA 3. Kawan pajak, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2021 telah disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan salah satu amanah yang ada di Undang-Undang HPP adalah perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11% per tanggal 1 April 2022. Dan hari ini ya, kita sudah menyaksikan bersama-sama bahwa mulai bulan April sudah wajib menjadi 11%. Dan pemerintah untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang HPP tersebut telah terbit aturan khusus terkait pembuatan faktur pajak, yaitu Per 03 tahun 2022. Tentunya menjadi banyak pertanyaan bagi kawan pajak semua dan mungkin bagi saya. Bagaimana sih sebenarnya perubahan apa yang terjadi di Per 03 tahun 2022? Yang rame nih kawan pajak semua, yang mungkin kemarin kawan pajak sempat bingung, saya itu harus menulis alamat di faktur pajak sekarang seperti apa? Atau kapan maksimal saya upload faktur pajak? Ini semua akan kita bahas tuntas hari ini bersama dua narasumber kita, yaitu dua Sri Kandi muda dari KPP PMA 3. Mari kita berbincang bersama-sama dengan dua Sri Kandi kita, yaitu pejabat fungsional penyuluh dari KPP PMA 3. Di sini telah hadir yang pertama tadi ada Ibu Maida. Selamat siang Ibu Maida. Selamat siang Mas Yoyon. Selamat siang kawan pajak. Baik. Kedua ada Ibu Astriana Widya Wirasari. Selamat siang Ibu Astri. Selamat siang Mas Yoyon dan selamat siang juga semua kawan pajak. Baik. Bagaimana nih kabarnya Bu Astri pada siang hari ini? Alhamdulillah baik Mas Yoyon. Baik. Nggak ngantuk kan karena habis makan siang nih kayaknya jamnya ya? Ngantuk dikit cuman oke lah. Oke ya, demi kawan pajak. Demi kawan pajak ya. Demi kawan pajak kita semua. Kalau Mbak Maida, udah makan siang Mbak Maida? Alhamdulillah. Udah, kayaknya bau-bau sate nih ya makan siangnya ya. Baik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bu Astri dan Bu Maida, bahwa hari ini kita sengaja bikin podcast untuk kawan pajak semua, yaitu terkait Per 03, yaitu faktur pajak yang sepertinya kawan pajak ini masih banyak sekali pertanyaan. Kalau saya lihat chat online-nya KPP itu beruntun gitu tiap hari ya, faktur pajak pengganti dan sebagainya. Nah, kalau boleh langsung saja nih Bu Astri, kenapa sih harus muncul Per 03 ini? Ada latar belakang yang bisa disampaikan ke kawan pajak semua? Ya, terima kasih Mas Yoyon dan kawan pajak semua. Jadi latar belakang dari terbitnya Per 03 ini sebenarnya faktur pajak kan sudah diatur ya. Tapi peraturannya ini terlampau banyak nih Mas Yoyon dan kawan pajak. Jadi ada 4 aturan yang terkait faktur pajak. Sehingga dengan terbitnya Per 03 ini, maka 4 aturan tersebut disatukan hanya menjadi satu per saja, yaitu Per 03. Sehingga hal ini akan memberikan kemudahan ya dan kepastian hukum juga bagi para wajib pajak. Dan selain itu, peraturan-peraturan sebelumnya itu juga masih mengacu ke faktur pajak yang bersifat kertas ya. Dan sebagaimana kita tahu, sekarang kondisinya kan semua faktur pajak sekarang bentuknya elektronik ya, sehingga harus disesuaikan aturan-aturan tersebut sehingga sudah mengacu ke faktur pajak yang sifatnya elektronik. Ya itu. Dia itu lebih mengcombine beberapa aturan sebenarnya sudah ada ya, sudah ada dan juga memberikan kepastian hukum dan juga menyesuaikan terkait dengan adanya faktur pajak elektronik. Gitu. Oke. Karena sekarang faktur pajak kan nggak perlu tanda tangan basah dan sebagainya. Oke, siap. Ini Per 03 ini berlakunya sejak kapan? Berlaku efektif? Ya, berlakunya itu adalah per 1 April 2022. Oh, berarti sesuai dengan amanah Undang-Undang HPP ya? Ya, betul. April harus sudah 11%, maka terbit Per 03 ini. Nah, kalau kita bicara tarif Bu Astri, kan ada tarif 10% tadi dan ada tarif 11%. Kan supaya kawan pajak ini jelas, kapan sih
saya harus pakai tarif 10%, kapan saya harus pakai tarif 11%? Bisa disampaikan ke kawan pajak semua nih Bu Astri. Tadi saya sampaikan kalau Per 03 berlakunya adalah per 1 April 2022 dan juga sesuai dengan Undang-Undang PPN ya yang berlaku per 1 April 2022. Nah, itu artinya tarif 11% itu akan berlaku per 1 April 2022. Seperti itu. Jadi per 1 April 2022 maka wajib pajak harus menggunakan tarif yang baru yaitu 11%. Nah, tentu di lapangan ada berbagai macam ini ya variasi ya kondisi ya. Jadi misalnya kalau wajib pajak melakukan penyerahan, pembayaran dan juga menerbitkan faktur pajaknya sebelum 1 April 2022 itu pasti masih pakai tarif yang lama nih, yaitu 10%. Gitu itu ya. Kan dua kondisi tuh Bu Astri ya. Penyerahannya sebelum 1 April, fakturnya 1 April. Sebelum 1 April. Itu dan apa? Dan. Jadi kumulatif ya. Berarti kawan pajak dicatat nih ya, ada dua kondisi kumulatif. Pertama, penyerahannya harus sebelum 1 April dan yang kedua adalah fakturnya harus sebelum 1 April juga. Itu memakai masih tarif yang lama yaitu 10%. Baik. Nah, kebalikannya jika penyerahan atau pembayaran dan faktur pajaknya dibuat setelah sejak 1 April ya 2022, nah itu menggunakan tarif yang sudah baru yaitu 11%. Gitu. Kalau misalnya penyerahannya sebenarnya Maret, tapi fakturnya baru tertanggal April, mau nggak mau, walaupun penyerahannya Maret, tetap itu 11%. 11%. Itu variasi satu lagi adalah jika penyerahan dan pembayarannya sebelum 1 April, tapi faktur pajaknya dibuat setelah 1 April, ya, itu menggunakan tetap tarif yang baru 11%, karena dianggapnya wajib pajak itu terlambat membuat fakturnya. Jadi akibatnya harus dikenakan tarif pajak yang baru yaitu 11%. Jadi kata kuncinya adalah dua kondisi harus terpenuhi. Ya, betul. Harus kumulatif ya hal itu. Gitu. Kalau ini Bu Astri, yang faktur pajak yang dari luar negeri ada PPNJLN tuh. Itu kan kadang terutangnya tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, kalau ternyata transaksinya baru di bulan Maret, kemudian ternyata wajib pajak itu baru membayarnya di bulan April. Kan bayarnya boleh tanggal 15 bulan berikutnya nih untuk PPNJLN. Itu 10% atau 11% kalau berdasarkan Per 03 Jadi tetap dilihat saat terutangnya, Mas Yoyon. Jadi pada saat wajib pajak melakukan transaksi saat terutangnya, maka itu harusnya tarifnya adalah sesuai dengan terutangnya. Jadi misalnya Maret berarti harusnya terutang 10%. Namun dalam hal wajib pajak membayar, kan pembayaran untuk transaksi JLN dipersamakan dengan faktur pajak ya. PPNJLN sama dengan faktur itu pajak. dilakukan pembayarannya pada bulan April, itu maka wajib pajak dianggap terlambat nih Mas Yoyon, karena harusnya dia membuatnya di Maret. Sehingga pada kondisi seperti ini, maka wajib pajak akan dikenakan tarif 11%. Baik. Gitu. Berarti dianggap menerbitkan faktur di bulan April. Sehingga dua syarat tadi tidak terpenuhi. Baik. Baik kawan pajak semua, berarti sudah cukup jelas ya kapan 10% dan kapan 11%. Yang jelas dua syarat kondisi tadi harus terpenuhi dua-duanya, tidak boleh hanya salah satu. Bukan atau ya. Nah, saya coba ke Bu Maida nih. Kalau kita bicara Per 03 tadi kan diceritakan Bu Astri udah mengubah tarif dari 10 ke 11. Sebenarnya apa saja sih kondisi-kondisi apa yang diubah di dalam Per 03 ini dibanding aturan yang sebelumnya nih, Bu Maida, silakan. Baik Mas Yoyon dan kawan pajak. Jadi seperti sudah disebutkan sebelumnya oleh Ibu Astri, Per 3 ini kan mengakomodir keseluruhan pengaturan tentang faktur pajak. Jadi dikompilasi di dalam satu peraturan, maka ada banyak sekali perubahan yang ada di Per 3 ini. Sebelumnya tentang tarif, nah maka yang lainnya itu ada soal NIK. Kalau untuk yang sebelumnya itu cukup dengan NPWP, nah sekarang harus input NIK jika tidak ada NPWP. Wajib ya? Kalau nggak ada NIK berarti nggak bisa terbit faktur sekarang? Atau seperti apa? Betul. Jadinya? Dengan kata lain, tidak bisa menerbitkan faktur karena sistemnya itu mengunci, harus input NIK. Seperti itu. Jadi pilihannya adalah NIK atau NPWP wajib sekarang? Betul. Terus apa lagi? Perubahan yang selanjutnya nih ada kode transaksi, penambahan kode transaksi. Lalu yang lainnya ada pengaturan penandatangani faktur. Lalu ada pengaturan tentang pedagang eceran dan pembatasan waktu upload e-fakturnya. Banyak ya? Sebagian seperti itulah. Baik. Sekarang saya ke NIK dulu sama apa tadi ya?
penanda tangan. Oke. Kalau yang NIK ini berarti kalau lawan transaksinya nggak punya NIK nih. Jadi harus gimana nih bagi kawan pajak semua? Ternyata lawan transaksinya nggak punya NPWP, tapi dia nggak mau ngasih NIK-nya gitu. Ada saran nggak untuk kawan pajak? Kan kadang kawan pajak itu seperti itu. Jadi betul. lawannya nggak ada NPWP, tapi dimintain NIK juga nggak mau ngasih gitu. Jadi ini kan kesepakatan kedua belah pihak ya, antara masing-masing orang yang bertransaksi. Kalau misalkan sudah ada trust, percaya antara masing-masingnya, harusnya ketika ada transaksi diminta data berupa NPWP atau NIK-nya harus mau kasih nih. Tapi kalau memang sudah dipaksa bahkan masih tetap tidak mau kasih NIK-nya, ya otomatis tidak bisa buat faktur. Konsekuensinya apa kalau tidak bisa buat faktur? Ya ada sanksi tersendiri kan. Dan kedepannya pasti kalau dalam bisnis ya, kalau saya pribadi saya nggak akan pakai dia lagi. Berarti udah nggak ada pilihan lagi bagi kawan pajak semua. Jadi kalau misalnya lawannya nggak mau ngasih NIK, ya jangan pakai lagi gitu. Ya. Ini oke, baik. Terus Penanda tangan tadi ya? penanda tangan ya. Iya, Bedanya betul. dengan yang lama apa nih? Jadi kalau dulu tuh ada penanda tangan e-faktur, WP harus datang nih ke KPP. Dia bawa dokumennya dan kelihatannya repot sekali. Tapi sekarang semua cukup dengan online. WP bisa akses langsung ke Enova, web Enova, lalu buat registrasi di situ ada perubahan penanda tangannya siapa, diubah di situ. Tidak perlu datang lagi ke KPP. Termasuk di aplikasi e-fakturnya ya. Betul, nanti tinggal sinkronisasi di referensi aplikasi e-faktur web. Baik. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Bu Maida ini salah satu yang berubah nih Bu Astri di Per 03 itu kan penambahan kode transaksi ya. Kode faktur. Kode transaksi apa nih Bu Astri kalau boleh tahu yang ditambah di Per 03? Penambahan kode faktur ya Mas Yon, teman pajak semua. Jadi sejak Per 03 ini berlaku, maka akan ada penambahan kode faktur yang baru yaitu 05. Ya, jadi yang sebelumnya itu kan tidak digunakan 05 ya. Habis 04 kan kalau tidak salah loncat ke 06. Ya, Oke, jadi, sekarang 05-nya. Berarti dengan sekarang ini maka lengkap nih semua digunakan dari 1 sampai 9 kode faktur tersebut. 05 ini kalau boleh tahu untuk transaksi yang semacam apa nih, Bu Ini Astri? transaksi untuk penyerahan dengan menggunakan besaran tertentu. Contohnya Seperti Bu itu. Astri, biar kawan pajak nih jelas kali Ya, ya. besaran tertentu itu adalah misalnya transaksi penyerahan terkait penyerahan jasa kena pajak, seperti misalnya untuk jasa freight forwarding ya seperti itu ya, lalu jasa perjalanan wisata dan juga pengiriman pos. Seperti itu. Kalau 05 ini kan dulu ada 04 seingat saya Bu ya. Bedanya 04 dengan 05 yang sekarang nih apa nih? Kalau Apakah bisa dikreditkan misalnya bagi penjual pembeli gimana? Kalau 04 itu menggunakan nilai lain ya. Itu penjualnya masih bisa mengkreditkan pajak masukannya. Tapi kalau 05 itu adalah besaran tertentu, jadi menggunakan langsung tarifnya tuh ditentukan Mas. Jadi akibatnya wajib pajak penjual ya tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya lagi karena tarif tersebut dianggapnya sudah final, sudah include di situ pajak masukannya. Tapi kalau untuk pembeli normal seperti biasa. Berarti kalau untuk kawan pajak semua berarti 05 itu penjual tidak bisa mengkreditkan atas PM-nya. Betul. Kalau 04 masih bisa gitu. Bisa, Oke, baik. Terus perubahan berikutnya lagi nih. Kita ngomong perubahan terus nih kawan pajak karena itu yang perlu ditekankan ke kawan pajak semua nih gitu ya. Tadi kalau tidak salah pedagang eceran juga. Betul. Bedanya apa nih Bu Maida terkait pedagang eceran di aturan yang lama dengan aturan yang sekarang seperti apa? Jadi kalau yang di peraturan sekarang nih, PR 03, yang dilihat adalah dari sisi pembelinya. Sepanjang yang pembelinya ini adalah konsumen akhir, maka dia dianggap sebagai pedagang eceran. PKP pedagang eceran. Efeknya apa? Dia bisa buat faktur pajak digunggung, jadi tidak perlu buat faktur satu-satu. Seperti itu Mas Alwan. Berarti asalkan saya jual barang ke konsumen akhir gitu ya, itu saya nggak perlu buat faktur nih, cukup dimasukkan digunggung. Faktur pajak digunggung. Oke, lebih mudah ya berarti ya, tanpa lihat kondisi penjual lagi. Padahal kalau dulu kondisi penjual kan dilihat ya kalau tidak salah ya Bu Maida ya. Sekarang cukup dengan kode faktur yang bukan kode faktur, tapi jenis dokumen faktur yang dia buat bisa berupa struk, bill, seperti itu. Oke.
Perlu melihat ini nggak Bu Maida? Melihat karakteristik si WP ini memang dia harus, karakteristiknya adalah waktu saya daftar NPWP nih harus pedagang eceran gitu atau enggak? Nggak perlu. Jadi dia nggak lihat KLU si penjualnya, tapi asalkan dilihat dari pembelinya. Kalau memang yang beli adalah konsumen akhir, maka dia bisa buat faktur pajak digunggung. Oke, pertanyaan saya berikutnya Bu Maida nih. Soalnya biar kawan pajak juga clear juga nih. Kalau seperti itu berarti saya dalam satu SPT PPN bisa ada faktur pajak standar, ada faktur pajak digunggung gitu. Betul sekali. Oh, oke. Jadi kawan pajak semua, seperti informasi dari Bu Maida tadi bahwa kalau misalnya kawan pajak itu ada transaksi dengan konsumen akhir, sekarang tidak wajib lagi membuat faktur pajak standar, boleh dimasukkan ke digunggung. Betul. Tetapi kalau bukan ke konsumen akhir ya tetap harus buat faktur pajak. Jadi dalam satu SPT bisa ada 2 jenis penyerahan berarti. Betul. Ya. Oke, baik. Berikutnya apalagi ya tadi? Saya lupa ingat. Oh ini. Tanggal seingat saya tadi dibahas tanggal upload. Nah, Betul. gimana Bu Asri terkait tanggal upload ini kalau boleh tahu? Untuk ketentuan upload faktur pajak itu berlaku, jadi pada saat faktur pajak dibuat, maka menguploadnya itu dapat dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Seperti itu. Jadi misalnya kalau kawan pajak membuat faktur pajak di tanggal 10 Maret ya berarti ya. Berarti terakhir mengupload faktur pajaknya itu di 15 April, seperti itu. Kalau Maret kan April ini baru terbit nih Bu. Apakah berlaku untuk kan kalau tidak salah masanya. Masa Maret nanti tanggalnya 15 April. Bulan berikutnya. Kalau April berarti 15 Mei gitu lah. Seperti itu. Nah, tapi kan ini aturan ini baru aja terbit nih Bu. Untuk April kan maksimal 15 Mei. Ya. Nah, untuk yang masa-masa sebelum April itu, ya. Berarti tetap kami anjurkan di 15 Mei berarti. Berarti 15 Mei itu berlaku untuk April, masa pajak April dan sebelumnya. Ya. Oke. Berarti tidak bisa mundur lagi ke belakang Nggak dong? bisa. Kalau dulu kan tidak seperti asalkan dulu ya. saya punya nomor faktur, saya bisa Kapanpun. tanggal mundur kapan gitu. Betul. Misalnya saya minta faktur tanggal 1 Januari, berarti saya bisa buat nomor faktur sampai tanggal 1 Sekarang Januari. sudah diatur sedemikian rupa sehingga ada batas. Kalau seperti itu kalau misalnya wajib pajak ini mau melakukan pembetulan, solusinya seperti apa ya Bu ya? Kalau pembetulan Kalau misalnya gini, bukan pembetulan dulu. Kalau misalnya ada transaksi yang terlewat dulu nih. Jadi misalnya dia ada transaksi Januari, tapi dia belum menerbitkan faktur nih gitu. Ya udah dibuatkan fakturnya saja misalnya sekarang nih. Nanti untuk tanggal uploadnya tetap mengikuti tanggal sejak dibuatnya faktur itu gitu loh. Itu juga berarti berlaku jadi untuk terlambat dong ya. Ya. Kalau gitu. misalnya ada faktur ada transaksi Januari baru dibuat tanggal faktur karena kan nggak bisa mundur lagi sekarang ya. Oke, termasuk juga untuk yang pengganti. Jadi kalau misalnya faktur pengganti kan dibuat penggantinya misalnya sekarang nih ya. Nah, itu tanggal uploadnya juga akan mundur mengikuti 15 bulan berikutnya sejak faktur pajak pengganti itu dibuat gitu. Jadi agak sedikit berbeda dengan batal ya. Kalau batal tadi mau nggak mau kita dihitung terlambat menerbitkan faktur. Tapi kalau faktur pajak pengganti kita tidak perlu mengubah tanggalnya, jadi tetap bisa diupload ke periode berikutnya. Karena masa pajaknya nggak berubah gitu ya. Jadi kawan pajak semua, kalau misalnya kawan pajak ada faktur pajak pengganti, nggak usah khawatir karena tetap masih bisa diupload. Beda ketika kawan pajak ada transaksi yang terlewat, tadi solusinya mau nggak mau dibuat faktur tertanggal hari ini supaya bisa diupload. Cuman jadinya terlambat. Konsekuensi dari terlambat apa sih Bu Astri? Berarti akan dikenakan sanksi nanti ya, seperti itu. Oke, sanksi keterlambatan penerbitan faktur pasal 14 ya, pasal 14 yang 1% dari DPP Bu Astri. Oke, baik. Jadi kawan pajak harus hati-hati ya kalau mendengar penjelasan dari Bu Astri ini bahwa faktur pajak sekarang maksimal diupload tanggal 15 bulan berikutnya. Jangan sampai terlambat lagi. Jadi kalau udah bikin langsung upload saja biar nggak lupa gitu ya. Biar tunggu-tunggu biar nggak lupa gitu ya. Jangan sampai ada yang terlewat lagi gitu.
Nah, kemudian kalau tidak salah yang sempat menjadi ramai ini di perbincangan media sosial, Betul. WA konsultasi itu terkait alamat nih. Bu Astri bagaimana kalau terkait alamat? Iya, jadi di Per 03 ini ada satu peraturan yang memang agak baru ya. Jadi terkait apabila wajib pajak penjual itu bertransaksi dengan pembeli yang terdaftar di KPP BKM. BKM itu apa sih, BKM Bu itu Astri? adalah KPP yang terdaftar di Kanwil Pajak Besar, Khusus, dan Madya. Oke. BKM ya. Jadi ketika wajib pajak bertransaksi dengan wajib pajak pembeli yang terdaftar di KPP BKM, nah itu ketentuannya dilihat lagi nih, dia itu bertransaksi dengan pusat atau dengan cabangnya gitu. Nah, walaupun sudah pemusatan ya, tapi alamat pengirimannya itu, alamat yang tertera di fakturnya ini bisa berbeda nih Mas Yoyon. Jadi kalau dia bertransaksi dengan pusatnya, berarti cantumkan dengan alamat sesuai dengan pusatnya atau yang sesuai dengan surat pengukuhan pengusaha kena pajaknya gitu. Lalu kalau dia bertransaksi dengan cabangnya ya, walaupun sudah pemusatan ya, tapi ini alamatnya itu bisa dituliskan sesuai dengan alamat cabangnya seperti itu. Jadi agak beda dengan jika bertransaksi dengan KPP di non BKM ya. Jadi ada KPP Pratama. KPP Pratama gitu. Oke. Nah, kalau menambahkan jawaban dari Bu Astri, Bu Maida, kan tadi dibilang sama Bu Astri kalau lawan transaksinya itu terdaftar di KPP BKM, maka pakai NPWP-nya NPWP pusat, alamatnya alamat sesuai penyerahan. Sesuai transaksinya sama siapa. Mau pusat atau cabang, tapi NPWP-nya tetap pusat, alamatnya bisa pusat dan cabang. Betul. Nah, yang sering ditanyakan kawan pajak ini, kalau saya lihat konsultasi itu adalah gudang. Kalau misalnya di sana nggak ada cabang, kan karena tadi yang disampaikan Bu Astri adalah cabang. Kalau ternyata saya menyerahkan ke gudang pembeli, tapi di sana sebenarnya nggak ada cabang. Saya pakai alamat yang mana nih kalau saya pakai gudang, Bu Maida, gimana Bu? Jadi perlu diluruskan kembali nih teman-teman semua kawan pajak. Yang namanya NPWP cabang adalah itu bagian dari NPWP pusat, hanya dia entitasnya di cabang. Jadi terdaftar resmi nih di KPP sebagai NPWP cabang. Nah, kalau gudang ditanya NPWP-nya berapa? Oh, nggak ada NPWP-nya. Berarti gudang itu gudang milik si NPWP pusat tadi, bukan NPWP cabang. Oke, berarti sampai di sini berarti jelas, kalau kan, gudang ya? itu nggak ber-NPWP, ya dia bukan NPWP cabang. Berarti bukan cabang kan Betul. gitu ya. Berarti di fakturnya Otomatis seperti apa nih? transaksinya yang dicatat di faktur adalah dengan yang melakukan transaksi itu. Misalkan dengan yang pusat tadi, ya berarti NPWP pusat, alamat pusat. Oh, oke. Jadi kalau kawan pajak semua bertransaksi dengan para pembeli, walaupun pembelinya itu terdaftar di KPP BKM, Betul. gitu ya. Kalau ternyata transaksinya sama barangnya dikirim ke gudang, nggak usah khawatir. Kalau gudang itu bukan cabang, ya berarti kita tetap pakai alamat di NPWP pusat. Betul, gitu dan ya. itu Jadi, yang sesuai dengan surat keterangan terdaftar tadi. Oke, kalau ternyata kadang-kadang kan wajib pajak ini antara alamat NPWP dan yang kenyataannya berbeda. BB harus betul. ngapain sih, Bu Maida, supaya bisa wajib pajak ini harus ngapain nih kawan pajak? Harus update profilnya dong. Jadi harus didaftarkan kembali dengan melakukan perubahan data ke KPP terdaftar. Oke, berarti kawan pajak semua harus mengajukan perubahan data supaya Betul. sesuai dengan kenyataannya. Betul. NPWP-nya di mana, alamatnya di mana, Betul, gitu ya. domisili Oke. dia di mana usahanya. Baik. Kalau untuk yang KPP Pratama nggak ada masalah? Nggak ada masalah, sama aja. Oke, berarti yang ditekankan di Per 03 ini hanya kalau lawan transaksinya terdaftar di KPP BKM. Betul. Nah, yang sering jadi pertanyaan kembali adalah ini ada pengaruh juga nggak Bu Astri kayak PIB gitu? Kan kadang-kadang wajib pajak ini PIB itu kalau ternyata yang menerima gudang atau cabang harus diubah alamatnya sesuai itu, atau gimana kalau PIB Bu Astri? Atau ini hanya berlaku untuk faktur pajak aja nih yang Per 03 ini? Ini ketentuannya hanya untuk faktur pajak aja. Berarti kalau Jadi, PIB ya PK tepatnya sesuai maksudnya. aja Nah, gitu ya, sesuai aja. nggak berubah. Ini Berarti hanya yang PWP mengatur dan faktur alamat aja. sama, tetap alamat pusat Betul. misalnya gitu ya. Betul. Oke, berarti sekali lagi kawan pajak semua, Per 03 hanya mengatur faktur pajak. Untuk dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak tetap sesuai kondisi yang lama gitu ya. betul. Oke, baik. Nah, baik kawan pajak semua, tak terasa kita kurang lebih udah cukup lama juga ya berbincang-bincangnya gitu ya. Nah,
Ada sedikit statement penutupan dari Bu Astri atau Bu Maida nih, mau closing statement Ya, baik. terkait Per 03 Ya, atau baik. pada kawan pajak Baik, semua? terima kasih Mas Yon dan kawan pajak semua. Telah kita bincang-bincang bersama di sini mengenai Per 03 ya tentang faktur pajak. Semoga semakin terang benderang ya hal-hal yang sering ditanyakan wajib pajak di lapangan ya. Mungkin di sini saya izinkan mengintisarikan ya apa yang bisa kami sampaikan di sini. Yang pertama adalah tarif pajak PPN telah berubah ya sejak 1 April 2022 yang semula 10% sekarang menjadi 11% ya. Lalu yang kedua, untuk batas upload faktur pajak itu maksimal adalah tanggal 15 bulan berikutnya ya. Lalu ketiga, terkait dengan pengisian nomor induk kependudukan pada faktur pajak ya yang semula harus ada NPWP, sekarang bisa digantikan dengan NIK ya dalam hal wajib pajak tidak memiliki NPWP. Lalu berikutnya juga ada penomoran kode faktur yang baru ya, yaitu 05, yaitu untuk penyerahan dengan menggunakan besaran tertentu. Nah, itu ada kode baru yaitu 05. Dan lalu juga terakhir terkait transaksi dengan pedagang eceran, PKP pedagang eceran, itu yang sekarang ketentuannya dilihat dari sisi pembelinya ya. Apakah pembelinya itu konsumen akhir atau bukan. Jadi agak berbeda dengan sebelumnya melihat dari karakteristik penjualnya, tapi yang sekarang kita lihat saja posisi pembelinya ya, apakah konsumen akhir atau bukan. Nah, itu dalam hal itu bisa menerbitkan faktur pajak digunggung atau eceran. Begitu teman pajak. Oke, baik. Terima kasih Bu Astri, terima kasih Bu Maida, terima kasih juga buat kawan pajak semua yang telah menyaksikan Triga Podcast dari KPP PMA 3. Nah, kami semua mau izin pamit dulu nih, mau nyari bukaan ya. Masih puasa sunnah gitu ya. Puasa Syawal kita nyari bukaan ya. Bukan mau nyari bukaan di mana nih Bu Astri ya. Ibu mau nyari di mana ya. Oke. Baik, terima kasih kawan pajak semua telah menyaksikan Triga Podcast. Sampai ketemu di Triga Podcast berikutnya. Tetap subscribe ya dari channel YouTube KPP PMA 3 supaya mengetahui peraturan-peraturan terbaru dari KPP PMA 3 gitu ya. Kemudian juga perlu ikutin juga IG Live karena kami juga sering muncul di IG Live KPP PMA 3 gitu ya. Jadi silahkan ikuti YouTube KPP PMA 3, IG Live ya. Kemudian kami juga ada chat online untuk WA konsultasi apabila kawan pajak ada masalah, silahkan saja menghubungi langsung layanan konsultasi untuk KPP PMA 3 melalui WA gitu ya, melalui WA. Mungkin itu saja. Bu Astri, Bu Maida, terima kasih telah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan saya dan kawan pajak semua. Baik, saya akhiri. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoyan Harbianto. Saya Astriana Widya Wirasari. Saya Maida. Pajak kuat, Indonesia maju. Sampai jumpa kawan pajak semua. Dadah. Sampai jumpa.